Saya Ayla Jurita Faras yang akan menjawab Explain the difference between PCI DSS and PCI P2P point-to-point encryption. Jadi yang pertama itu ada PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. PCI DSS adalah standar keamanan yang harus dipatuhi oleh semua entitas yang menangani, memproses, menyimpan, atau mentransmisikan data kartu pembayaran seperti kartu kredit dan debit. Standar ini ditetapkan oleh PCI Security Standards Council atau PCI SSC untuk mengurangi resiko pencurian data dan penipuan kartu. Tujuan utama PCI DSS adalah melindungi data pemegang kartu atau cardholder data. Yang kedua, mencegah pencurian dan penyalahgunaan informasi kartu. Yang ketiga, mewajibkan penerapan kontrol keamanan seperti enkripsi, firewall, pemantauan akses, dan pengujian keamanan. Selanjutnya ada PCI P2PE atau Point-to-Point Encryption. Jadi PCI P2PE adalah standar keamanan khusus yang mengatur enkripsi data kartu sejak transaksi dimulai. Misalnya di mesin edisi atau terminal pos, hingga mencapai penyedia layanan pembayaran yang berwenang. Dengan P2PE, data kartu dikodekan segera setelah dimasukkan, sehingga mengurangi resiko pencurian data dalam perjalanan. Tujuan utama PCI P2PE yang pertama mengamankan data kartu sejak awal transaksi hingga mencapai pemroses pembayaran. Yang kedua, mengurangi kemungkinan pencurian data dalam proses transmisi. Yang terakhir, yang ketiga, mengurangi kompleksitas kepatuhan terhadap PCI DSS karena data kartu tidak bisa diakses dalam bentuk teks asli oleh sistem perantara. Berikut jawaban soal nomor 2 dari season 12. Untuk memastikan katalog layanan TI memenuhi kebutuhan pengguna teknis dan non-teknis, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pengguna. Kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, antarmuka yang intuitif, dan sesuaikan konten sesuai dengan peran pengguna. Kemudian yang kedua, buat katalog yang interaktif dengan menambahkan fitur pemesanan layanan, transparansi anggaran, dan akses yang mudah bagi semua pengguna. Kemudian yang ketiga, jadikan katalog sebagai sistem pencatatan dengan mengelola permintaan, standarisasi proses, dan tingkat layanan yang berdasarkan data. Kemudian yang keempat, tampilkan informasi sesuai kebutuhan dengan menggunakan deskripsi sederhana untuk non-teknis dan detail teknis bagi tim TI. Yang terakhir, menggunakan platform digital dengan mempublikasikan katalog di web, uji kegunaan, dan menyediakan fitur permintaan layanan. Dengan langkah-langkah ini, katalog layanan TI akan lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh semua pengguna dalam organisasi. Potensi konsekuensi bagi bisnis yang gagal mematuhi PCI DSS bisa sangat serius. Di antaranya itu denda dan sanksi finansial. Bisnis dapat dikenakan denda dari penyedia layanan pembayaran bank atau perusahaan kartu kredit yang bisa mencapai ribuan hingga jutaan dolar. Terus yang kedua itu ada kehilangan kepercayaan pelanggar. Jika terjadi kebocoran data akibat ketidakpatuhan, pelanggan bisa kehilangan kepercayaan dan berhenti menggunakan layanan bisnis tersebut. Terus yang ketiga itu tanggung jawab hukum dan gugatan hukum. Bisnis bisa menghadapi tuntutan hukum dari pelanggan atau otoritas regulasi karena kelalaian dalam melindungi data pembayaran. Terus yang terakhir yang keempat itu ada biaya pemulihan dan investigasi. Bisnis harus mengeluarkan biaya besar untuk investigasi forensik, meningkatkan keamanan dan kompensasi pelanggan jika terjadi pelanggaran data. Kesimpulannya, ketidakpatuhan terhadap PCI DSS dapat menyebabkan konsekuensi serius bagi bisnis, termasuk denda besar, kehilangan kepercayaan pelanggan, tuntutan hukum, biaya pemulihan yang tinggi, dan bahkan pencabutan izin pemrosesan pembayaran. Oleh karena itu, bisnis harus memastikan kepatuhan terhadap standar ini untuk melindungi data pelanggan dan menjaga kelangsungan operasionalnya. Oke, di sini saya akan menjabarkan pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa manfaat utama dari penerapan katalog layanan IT dalam sebuah perusahaan dan bagaimana hal ini meningkatkan tata kelola IT? Jawabannya sendiri itu implementasi IT service katalog di sebuah perusahaan punya banyak manfaat, terutama dalam transparansi, efisiensi, dan kontrol terhadap layanan IT. Dengan katalog ini, perusahaan bisa mendokumentasikan semua layanan IT yang tersedia, sehingga karyawan atau pengguna internal tahu apa saja yang bisa mereka akses, tanpa harus bingung atau terus bertanya kepada tim IT. Dan dari sisi IT governance, katalog layanan ini membantu memastikan bahwa layanan IT ini dikelola dengan lebih sistematis. Perusahaan bisa mengontrol siapa yang bisa mengakses layanan tertentu, bagaimana layanan diberikan, dan apakah layanan tersebut sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selain itu, IT Service Catalog juga memungkinkan perusahaan
untuk menetapkan Service Level Agreement atau SLA yang membantu mengukur performa layanan dan memastikan bahwa kebutuhan bisnis selalu terpenuhi. Jadi dengan adanya IT Service Catalog, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu respon IT terhadap permintaan pengguna, serta memastikan bahwa layanan IT selalu berjalan sesuai dengan kebijakan dan strategi bisnis. Tantangan dalam menjaga katalog layanan IT tetap mutakhir meliputi yang pertama adalah perubahan sering. Layanan IT sering berubah karena kemajuan teknologi atau kebutuhan organisasi, sehingga sulit untuk selalu memperbarui katalog. Yang kedua ada keterlibatan stakeholder, yaitu sulit memastikan semua pihak terkait seperti staf IT dan unit bisnis berkontribusi untuk meninjau katalog secara teratur. Yang ketiga ada konsistensi dan akurasi, yaitu menjaga informasi tetap konsisten dan akurat, memerlukan pemantauan terus-menerus. Yang keempat ada adopsi pengguna, memastikan semua pengguna atau teknis dan non-teknis memahami dan menggunakan katalog bisa menjadi tantangan. Selanjutnya ada solusinya. Yang pertama ada proses manajemen perubahan untuk buat proses formal untuk memperbarui katalog saat ada perubahan layanan IT. Yang kedua ada otomatisasi, yaitu gunakan alat otomatisasi untuk memperbarui katalog secara otomatis saat ada perubahan di sistem terkait. Yang ketiga ada tinjauan rutin, yaitu lakukan tinjauan dan audit berkala untuk memastikan katalog tetap akurat. Yang keempat ada pelatihan dan komunikasi. Berikan pelatihan dan komunikasi rutin kepada pengguna tentang pentingnya katalog. Yang kelima ada mekanisme feedback, yaitu sediakan cara bagi pengguna untuk melaporkan ketidakakuratan atau memberikan saran perbaikan. What is the primary purpose of the PCI Data Security Standard? Tujuan utama dari PCI Data Security Standard atau PCI DSS adalah untuk memastikan penanganan yang aman terhadap informasi kartu kredit dan data pembayaran sensitif lainnya. Standar ini memberikan serangkaian persyaratan dan pedoman keamanan yang bertujuan untuk melindungi data pemegang kartu dari pelanggaran, penipuan, dan akses yang tidak sah oleh organisasi yang menyimpan, memproses, atau mentransmisikan informasi kartu pembayaran. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dan menjaga integritas serta kerahasiaan transaksi pembayaran.